Kembali di NTV Prime, pemirsa, kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah viral di media sosial. Penyebabnya, lokasi rumah Jokowi ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps. Warganet pun ramai membahasnya, terlebih setelah beredar video seorang pemuda yang beraksi seolah-olah meratap di depan gerbang rumah Jokowi. Ajudan Jokowi, Ajun Komisaris Besar Polisi Syarif Fitriansyah mengaku sudah mengetahui kisah viral rumah Jokowi. Meski demikian, belum diketahui Jokowi juga mengetahui kisah viral ini atau tidak. Fenomena tembok ratapan di rumah Jokowi disebut menggabungkan kreativitas digital dengan ekspresi emosional masyarakat. Bagaimana pandangan seorang sosiolog, pemirsa, ini sekedar tren ataukah ada peluang pengembangan mungkin ya wisata sejarah dan juga budaya yang lebih dalam? Kita akan bahas bersama dengan sosiolog Pak Nur Hadi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Nur Hadi. Ya, selamat sore. Ya, bagaimana sih kalau Anda melihat dari kacamata sosial masyarakat ya, dari perilaku masyarakat, dari konten digital, kemudian ini berubah ke aksi nyata ya, di seorang tembok ratapan Solo. Seperti apa Anda menilainya? Ya, secara umum memang ada upaya dari masyarakat atau para pengguna media sosial untuk mewujudkan apa yang mereka dambakan, yang mereka impikan atau yang mereka imajinasikan ke dalam dunia nyata. Jadi sebetulnya fenomena seperti ini bukan sesuatu yang sama sekali baru, yang baru hanya ekspresinya saja. Saya kira secara umum seperti itu. Yang kedua adalah bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ini murni kreativitas dari masyarakat yang ingin menunjukkan barangkali rasa cinta mereka kepada Pak Jokowi pada satu sisi. Di sisi lain, barangkali anak-anak muda itu sekarang ini mengalami kesulitan untuk memahami situasi yang tengah terjadi. Sehingga barangkali mereka kemudian mencoba membuat ekspresi tertentu dengan tujuan untuk agar apa yang mereka pikirkan, yang menjadi keresahan mereka itu dapat terekspresikan secara baik, dan mudah-mudahan orang mendengar. Harapannya seperti itu. Secara umum seperti itu. Oke, tapi ini ada sudut pandang terkait dengan satir politik tidak di sini kalau Anda melihatnya? Bisa jadi ya, tetapi kalau kita memaknainya secara semiotik, memang ada dua kemungkinan tadi. Secara positif kita dapat mengatakan bahwa kalau dari kacamata positif dapat kita katakan bahwa mungkin saja ini adalah wujud kecintaan mereka kepada Jokowi. Pada sisi yang lain, anak-anak muda sekarang mereka berhadapan dengan situasi yang tidak mudah secara ekonomi ya, terutama, dan juga secara politik, dan juga dinamika sosial yang berlangsung sejauh ini itu tidak mudah dipahami oleh anak muda, apalagi generasi Z. Gen Z mereka terbiasa untuk melihat banyak realitas dengan menggunakan gadget mereka. Mereka saya katakan kurang melihat realitas di dunia nyata. Sehingga kemudian ketika mereka melihat apa yang ada di dunia nyata itu, mereka mengalami kesulitan untuk menemukan mana yang merupakan sesuatu yang valuable dan yang barangkali kurang valuable. Dan bahkan barangkali pada beberapa hal mereka kesulitan untuk melihat apakah ini positif atau tidak positif. Jadi mereka sekedar melakukan dan harapannya adalah akan membawa efek positif. Pertama secara psikologis, mereka merasa bahwa keresahan-keresahan yang mereka rasakan itu sudah terkanalisasi, sehingga kemudian mereka merasa lebih tenang ya. Di sisi yang lain, dengan demikian mereka didengar, karena anak-anak muda sekarang itu kan mereka relatif tidak banyak didengar. Kalau kita sebut misalnya penyelenggara negara ini kan rata-rata generasi dari yang lahir 70-an 80-an ya, dan itu mereka barangkali dalam beberapa hal tidak mudah untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka kepada anak-anak muda, dan anak muda kesulitan untuk mencerna sebenarnya apa yang dikehendaki oleh para elit politik, para pelaku ekonomi, para pelaku usaha dan lain sebagainya. Itu saya kira mereka kemudian bahkan sekarang ini saya membaca berita itu, mereka memberi nama baru untuk jalan itu ya di Google Maps, dan ini saya kira fenomena menarik ya, begitu. Oke, nah Pak Nur Hadi, tapi kalau kita lihat terkait dengan dampaknya ini, apakah sejauh ini masih positif atau nanti ke depannya bisa menimbulkan konflik sosial sih kalau
hal ini terus dibiarkan? Saya kira positif saja. Saya tidak percaya bahwa nanti akan memunculkan konflik sosial. Konflik sosial apa? Konflik sosial baru muncul manakala ada sumber konflik. Sumber konflik adalah kesenjangan atau kelangkaan terhadap sumber daya yang kemudian diperebutkan. Ini bukan sumber daya yang langka dan kemudian harus diperebutkan. Bahkan sebetulnya ini anak-anak muda itu mengajak orang-orang dari generasi lain atau generasi berbeda atau dari kelompok yang berbeda untuk ya mereka semacam menantang itu untuk ayo kita menunjukkan kreativitas kita gitu. Pada satu sisi saya kira itu yang penting. Saya tidak yakin bahwa ini akan memunculkan konflik sosial. Konflik apa? Tidak ada kesenjangan, tidak ada apa yang kita sebut sebagai sumber konflik, tidak ada. Oke, baik. Dan kita juga terhubung Pak Nur Hadi ini bersama dengan Mareta Dinar Cahyono selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta. Pak Mareta, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, bisa Anda jelaskan sore, bagaimana Pak. Disbudpar Surakarta melihat fenomena ini dan nanti akan ke depannya seperti apa? Jadi kalau kami dari Disbudpar Surakarta kan dari sisi pariwisata Solo kemarin kita selama 5 hari libur panjang memang banyak wisatawan yang datang ke Surakarta sehingga banyak juga yang memanfaatkan untuk datang ke tempat-tempat wisata yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya memang rumah Bapak Jokowi yang ada di Jember. Ini sebagai salah satu momentum untuk mengabadikan bahwa mereka hadir dan datang di rumah beliau. Oke, jadi kedepannya akan terus berjalan seperti ini, dianggap menjadi wisata dadakan, atau nantinya akan ditertibkan? Rencana dari Disbudpar seperti apa? Tidak menjadi presiden, sampai saat ini memang rumah beliau menjadi tujuan wisata. Wisatawan dari seluruh Indonesia yang datang ke Solo ini pasti akan berkunjung ke rumah beliau sebagai salah satu tujuan wisata. Meskipun ketemu atau tidak ketemu dengan beliau, wisatawan itu hadir di rumah kediaman beliau. Tapi dari segi pariwisata memang kami tujuan wisatanya pasti ada, tidak hanya datang ke kediaman Pak Jokowi, tapi ke objek-objek wisata yang ada di Solo dan sekitarnya. Tapi sebagai salah satu objek wisatanya memang ada di kediaman Bapak Jokowi. Oke, jadi ini kan sudah viral ya Pak ya. Nanti ke depan akan lebih banyak pengunjung lagi yang mungkin dari luar kota Solo datang ke Solo untuk kemudian sama-sama melakukan aksi meratap di tembok ratapan Solo. Nah, nanti akan seperti apa koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya, agar masyarakat juga bisa dengan tertib ada di sana? Jadi kalau kawasan kediaman beliau memang sudah diatur sedemikian rupa, artinya kantong-kantong parkirnya sudah ada, kemudian kecenderungan untuk antri ketika foto di depan rumah kediaman beliau atau pas beliau keluar untuk menyapa para wisatawan yang hadir di depan beliau itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Artinya kekreditan, kemudian keramaian memang sudah diatur oleh petugas yang ada di sekitar rumah kediaman Pak Jokowi. Kalau dari pihak Pak Jokowi sendiri, apakah ada komplain terkait hal ini, Pak? Sudah mendapatkan informasi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, kita kembali ke Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, ini ada pergeseran simbol atau seperti apa kalau Anda melihatnya dari sudut pandang sosiolog? Tembok ratapan ini kan memiliki makna historis dan religius. Nah, kali ini pindah di Indonesia ini lokasinya di rumah pribadi. Ya, ini hanya soal kreativitas saja, hanya soal penamaan saja. Jadi bisa dinamai apapun. Karena saya justru berpikir ada kemungkinan akan muncul kreativitas baru dalam rangka
ya mengekspresikan apa yang menjadi pikiran atau imajinasi anak-anak muda. Hari ini mungkin tembok ratapan, mungkin saja ya dalam waktu ke depan akan ada bentuk-bentuk kreativitas baru, misalnya ada pertunjukan, misalnya saya nggak tahu, atau Dari dampak apapun, atau sosial barangkali kultural, Anda melihatnya seperti itu, Pak? Akan ada mungkin ya budaya-budaya baru yang ditampilkan di sana? kemungkinan akan ada hal yang baru yang mungkin ditampilkan. Tetapi memang nanti kita harus pahami dalam situasi semacam itu ada titik jenuh. Jadi kalau saya mengatakan sebaiknya kalau bagi mereka yang memang menjadi pegiat budaya, sebaiknya pahami titik jenuh audiens. Ada titik tertentu ketika satu hal itu ditampilkan terus-menerus, disajikan tanpa henti, maka kemudian akan muncul rasa bosan dari audiens. Kalau audiens sudah bosan, dia akan pergi. Jadi sekarang tantangan bagi anak-anak muda kreatif itu adalah bagaimana pertama mempertahankan rasa kesukaan ini, rasa suka ini. Yang kedua, barangkali mereka perlu memikirkan untuk mempersiapkan bentuk-bentuk baru yang dapat mereka ekspresikan di sana. Kalau itu kita bicara soal ekspresi. Ya. Saya kira demikian. Dan barangkali bisa juga nanti nggak cuma anak muda yang muncul di situ. Sekarang kan dunia maya kita, dunia media sosial kita kan dikuasai anak-anak muda. Dan mereka kemudian mewujudkan apa yang mereka imajinasikan di dunia nyata. Dan ada kemungkinan juga nanti akan muncul bukan hanya anak muda, orang dari jenjang usia yang berbeda barangkali akan menampilkan hal yang lain di situ. Dengan catatan tidak ada kejenuhan terhadap sosok Pak Jokowi barangkali, saya nggak tahu. Mungkin saja ya. Terima kasih, gitu saya kira. Pak Mareta, jadi ke depannya apa yang harus dipersiapkan lagi nih? Mengingat tadi kalau kata Pak Nur Hadi justru bakal memunculkan kreativitas baru dan masyarakat akan semakin ramai datang ke sana. Kreativitas dari anak-anak muda yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi memang kita tidak bisa membatasi. Tapi memang kita bisa mengarahkan kreativitas itu supaya lebih positif. Artinya dari kreativitas adanya tembok ratapan yang viral beberapa hari ini, otomatis akan menjadi daya tarik untuk ini apa sih ada di Solo ini tembok ratapan ini. Oh, ke rumahnya Pak Jokowi, sehingga malah bisa menjadi hal yang positif untuk warga atau masyarakat yang berwisata ke Solo mampir ke sana untuk dijadikan foto itu menjadi publikasi ataupun dokumentasi dari mereka ketika hadir di Solo. Baik, Pak Nur Hadi, dari konteks sosial masyarakat sekarang kita beralih ke psikologi massa ya. Apakah ada mungkin ya simbolik tertentu yang akhirnya masyarakat menamai ini merupakan tembok ratapan? Dari sudut pandang psikologi massa, Anda melihatnya seperti apa? Ada kemungkinan ya masyarakat itu merindukan situasi di masa lalu. Jadi mereka barangkali tidak bisa atau tidak berani menyuarakan secara terbuka. Kami rindu masa lalu. Dan kerinduan terhadap masa lalu itu kadang-kadang diwujudkan secara simbolik. Kalau selama ini secara tradisional barangkali orang ada peristiwa-peristiwa ritual yang kemudian diselenggarakan di sebuah komunitas. Tetapi ini adalah satu spot, satu lokasi yang dalam banyak hal suka tidak suka ya harus diakui memiliki nilai historis yang besar. Karena beliau menjabat sebagai presiden selama 2 periode, itu satu fakta. Yang kedua adalah orang itu datang. Sebenarnya bukan hanya dalam waktu beberapa bulan ini, sudah lama orang datang ke rumahnya Pak Jokowi itu. Saya kerja di Solo, saya mendengar cerita orang-orang datang ke sana dan itu gelombangnya silih berganti. Nah, barangkali dalam situasi saat ini ada semacam keresahan keresahan terhadap situasi yang barangkali kurang memuaskan. Mohon maaf ya, sebagian orang mungkin rasanya ini kurang seret, kurang puas, kurang memuaskan, kurang nyaman bagi mereka, sehingga kemudian mereka seperti kalau dikatakan meratap barangkali ada benarnya. Seperti kalau kita sedih gitu terus kita pergi ke makam orang tua lalu kemudian kita seperti mengungkapkan kegundahan kita kepada orang tua kita di pustara beliau. Nah, ini
anak-anak muda ini barangkali ya mereka merasa saat ini situasinya tidak seindah yang mereka bayangkan barangkali, lalu kemudian mereka mencoba mengungkapkan keresahannya tadi dengan mendatangi sosok yang di dalam bayangan mereka itu telah menciptakan kondisi situasi yang tentram ya, yang makmur barangkali bagi mereka, atau mereka merasa bahagia pada saat itu. Mungkin seperti itu kalau kita bicara dalam konteks psikologi massa, Mbak. Baik. Kembali ke Pak Mareta. Jadi nanti ke depannya akan terus dibiarkan namanya di ruang digital seperti ini, Pak ya, Tembok Ratapan Solo, atau ada narasi yang harus diubah agar tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di masyarakat? Kalau ini kan menjadi ranahnya Kominfo ya, merubah Tembok Ratapan ini. Tapi Solo ini memang ada 2 presiden yang ada, yaitu Pak Harto. Sejak dulu memang rumah pribadi beliau di Kalitan ini menjadi objek tujuan wisata juga pada saat itu. Kemudian ketika Ibu Soeharto, kemudian Pak Harto meninggal, di Giri Bangun, di makamnya beliau, itu juga menjadi tujuan wisata juga. Tujuan dari para wisatawan untuk datang. Pun sama dengan ketika saat ini beliau Pak Jokowi sudah lenggah di Solo, itu pun menjadi tujuan wisata wisatawan. Artinya kan memang ini salah satu bentuk kecintaan dari warga untuk datang ke rumah beliau untuk dekat dengan Pak Jokowi. Oke, jadi Disbudpar perannya sejauh apa nih Pak dalam pelabelan tempat-tempat ikonik di Solo? Nantinya apakah juga akan berkoordinasi dengan Kominfo? Pasti itu menjadi jadi tujuan kami juga. Artinya apakah dengan penamaan Tembok Ratapan itu akan mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke Solo atau memang menambah? Jadi hal positif atau negatif atas pelabelan Tembok Ratapan ini akan kami koordinasikan dengan Kominfo juga. Oke, coba kita tanya lagi ke Pak Nur Hadi. Pelabelan nama ini apakah berpengaruh signifikan Pak terhadap jumlah pengunjung yang datang atau tidak berpengaruh apa-apa? Kalau menurut Anda seperti apa? Saya menduga ada pengaruhnya, tetapi itu sementara. Saya membayangkan tadi di awal saya sampaikan kemungkinan akan ada titik jenuh. Jadi sekarang mungkin diberi nama Tembok Ratapan dan dia menjadi viral. Dia di-like banyak orang. Orang kemudian ingin melihat apa yang dia lihat di media sosial, lalu mereka datang ke lokasi itu. Tetapi dugaan saya ini tidak berlangsung terlalu lama, karena tadi saya katakan ada kemungkinan muncul tidak sekedar penamaan yang muncul, nanti adalah barangkali ada aktivitas, barangkali ada juga event-event tertentu yang mungkin secara periodik dilaksanakan di sana. Jadi mungkin justru Tembok Ratapan ini dia dapat menjadi tonggak bagi berkembangnya atraksi wisata kalau kita bicara dalam konteks wisata. Pada sisi yang lain, ini dapat menjadi awal dari semakin meluasnya kreativitas yang dijalankan oleh anak-anak muda. Di awal tadi saya katakan, mereka menyampaikan ini di media sosial, seolah-olah seperti menantang anak-anak muda lain. Nih, aku punya nih sesuatu yang baru, namanya Tembok Ratapan. Kalian punya apa? Barangkali seperti itu, sehingga kemudian ada semacam persaingan secara positif ya di kalangan anak muda tadi, terkait dengan mungkin mereka ingin bersaing, ini viral, nanti datang lagi yang lebih viral. Dan yang terakhir saya kira anak-anak muda ini paham betul bahwa Gen Z itu mereka umumnya FOMO, mereka sangat suka melihat, mengalami hal-hal yang orang lain sudah alami. Jadi kalau orang lain sudah mengalami, saya juga harus mengalami. Dan itu satu momentum yang bisa dimanfaatkan, tapi sementara sifatnya. Tapi jangan sampai FOMO ya, FOMO berlebihan juga. Nah, bagaimana kemudian masyarakat dapat ya sama-sama bersatu gitu ya, kalau memang ini dampaknya positif dan bisa berkembang jadi gerakan sosial yang lebih besar. Betul, saya kira demikian. Jadi ini adalah sebuah gerakan simbolik sifatnya.
Dan gerakan simbolik itu kalau ditangan dengan baik, dia dapat menjadi gerakan sosial yang akan membawa efek positif bagi masyarakat dan bagi bangsa barangkali ya. Karena apa? Ini kan seperti apa namanya? Seperti kita sedang mempertontonkan bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang memiliki kebebasan. Jadi orang boleh berekspresi apapun. Asalkan dia tidak menghina, ayo berekspresi. Dan dengan demikian mereka kemudian orang lain pun akan merasa bahwa karena orang lain dihargai, maka kami pun juga berpikir kenapa tidak saya mencoba sesuatu yang baru, yang siapa tahu saya tawarkan kepada masyarakat dan mereka menerima. Perkara diterima atau tidak itu hal yang lain. Anak-anak muda sekarang itu mereka tidak takut dengan risiko. Mereka itu saya katakan risk taker, pengambil risiko. Mereka berani gitu. Dan saya yakin bahwa ini bukan kali pertama upaya yang dilakukan oleh anak muda untuk melakukan sesuatu yang sifatnya simbolik. Kebetulan saja mereka kemudian dapat momentum dan kemudian menjadi viral. Gitu. Saya kira demikian, Pak. Oke, saya kembali ke Pak Mareta. Bapak, jadi Disbudpar akan menyambut positif momentum ini untuk juga mungkin nanti memperkenalkan destinasi wilayah lain di Solo, atau akan seperti apa nantinya yang dimanfaatkan oleh Disbudpar? Ya, dengan viralnya tembok ratapan ini pasti kita lihat dampaknya. Ketika dampaknya itu menjadi wisatawan banyak ke kota Solo dengan adanya tembok ratapan itu, pasti dia akan berkunjung ke tempat lainnya. Tetapi memang kecenderungannya wisatawan datang ke Solo itu adalah berwisata di Solo. Kemudian ketika ada rumah Pak Jokowi dijadikan momentum untuk sekalian nih, ketika kita sudah sampai di Solo, yuk kita mampir ke rumah. Jadi dengan ataupun tidak adanya kata-kata pelabelan tembok ratapan, di rumah beliau pun sudah didatangi sejak beliau pulang ke Surakarta. Jadi tidak begitu berpengaruh sebenarnya ketika pelabelan ini menjadi saat ini viral sebenarnya. Tapi dari segi pariwisata, wisatawan yang datang ke Solo itu memang benar-benar untuk berwisata. Kemudian juga ketika rumah Pak Jokowi menjadi magnet sendiri, ya memang ada yang sekalian mampir mumpung sampai di Solo. Ya, tapi pantauan Disbudpar sejauh ini dengan viralnya tembok ratapan Solo, bagaimana Pak di sana? Jumlah pengunjungnya bertambah atau seperti apa dalam beberapa hari terakhir? Ya, dari awal beliau pulang ke Solo itu memang sudah banyak ya datang ke rumah beliau. Jadi pernah turun juga di masa-masa tertentu, tetapi ketika saat ini di 5 hari kemarin cuti bersama lama ini menjadi banyak lagi. Jadi ada momentum-momentum ketika cuti bersama, mungkin nanti besok pas waktu Lebaran, kemudian Natalan, ketika cuti bersamanya lama ini menjadi momentum warga untuk banyak datang di rumah Pak Jokowi. Jadi memang ada season-season tertentu yang itu banyak didatangi, tetapi hariannya pun memang ada yang sudah di sana juga. Oke, jadi akan dilihat kira-kira berapa lama dari Disbudpar dan potensinya untuk wisata di Solo? Jadi kalau kami menyambut ini tadi saya sampaikan di awal bahwa bisa menjadi viralnya ini menjadi tambah wisatawan ke Solo. Kami akan juga lihat dengan Diskominfo apakah dengan adanya label tembok ratapan ini juga akan banyak kunjungannya yang ke Solo juga. Dan nanti kami lihat, kami cross check dengan data yang kami punya dengan Diskominfo, kemudian juga di Google-nya apakah juga ada hal-hal yang positif bagi wisatawan atau kunjungan wisatawan di Solo, itu akan kami lihat nanti, Mbak. Baik, ke Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, kata Anda tadi fenomena sosial simbolik yang terjadi saat ini di tembok ratapan Solo tidak akan berlangsung begitu lama. Nah, kira-kira berapa lama sih biasanya fenomena seperti ini muncul gitu? Ya, kalau dikatakan berapa lama, tentu saya tidak dapat melihat, tidak dapat memprediksikan waktu pastinya. Tetapi ya biasanya sesuatu itu dia seperti pelangi, saya katakan ya. Dia muncul tiba-tiba indah, tetapi waktunya singkat. Nah, tergantung mereka yang mengelola media sosial ini seperti apa. Kalau kemudian hal ini ditampilkan tiap hari siang dan malam, pagi sore gitu, saya menduga tidak lama dia
akan segera menurun minat orang karena orang sudah gitu aja ya. Tetapi kalau kemudian ya pemilik media sosial itu dapat mengatur ritme begitu rupa ya, mengatur apa namanya ya, jadi tidak terlalu banyak apa namanya show off gitu, tetapi apa namanya secara teratur dapat menyajikan itu di dalam tayangan mereka, itu saya menduga akan lebih lama lagi usianya. Tetapi kembali lagi saya katakan, ini bagi saya ini adalah awal dari atau ini satu dari sekian banyak wujud kreativitas, dan kemungkinan nanti akan muncul kreativitas lain yang ada di lokasi itu dengan bentuk yang berbeda. Tidak cuma kreativitas dalam bentuk ekspresi yang ditampilkan melalui kamera, tetapi mungkin ada ekspresi-ekspresi lain yang mungkin bisa juga memunculkan karya tertentu barangkali. Pelukis barangkali penyanyi barangkali, atau mungkin orang ke situ datang kemudian dapat memperoleh inspirasi untuk membuat naskah drama barangkali atau apapun bentuknya. Dan itu bagi saya satu hal yang menarik, bahwa sebuah tempat itu dapat memunculkan berbagai macam bentuk ekspresi kreativitas, dan ini bukan sesuatu yang baru kali ini. Banyak orang terinspirasi kepada tempat tertentu. Kalau kita lihat misalnya penyanyi-penyanyi gitu kan, kadang-kadang dia menunjukkan sebuah tempat untuk kemudian menyebut sebuah tempat untuk menampilkan rasa cinta dia kepada orang lain, atau rasa suka dia kepada tanah air barangkali. Itu hal yang positif. Nah, saya masih melihat ini nanti ke depan akan seperti apa. Ya. Itu. Terakhir untuk masing-masing narasumber, Pak Nur Hadi, kalau tadi Anda lihat dengan adanya tembok ratapan Solo ini menjadi tone yang positif untuk kreativitas masyarakat setempat, apa kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pihak-pihak terkait ya? Salah satunya disebut Par. Saya dulu. Ya, baik. Saya kira pemerintah kota sudah bertindak dengan baik, saya kira. Sudah melakukan dengan benar. Bahwa di situ ada kreativitas dan tidak ada upaya untuk menghalang-halangi. Tidak ada upaya untuk mencegah mereka. Tidak ada upaya untuk dalam tanda petik melakukan represi kepada mereka. Karena toh mereka juga tidak mengganggu. Biarkan saja. Dan ini tadi saya katakan efek positifnya akan muncul ke depan. Pemerintah itu saya kira sudah bertindak benar. Yang kedua adalah kita perlu perhatikan kalau kemudian memunculkan keramaian yang ekstra, ya tentu kita harus berkoordinasi dengan kepolisian ya, atau dengan Satpol PP barangkali untuk menata arus lalu lintas di sekitar rumahnya Pak Jokowi. Saya lihat itu kalau yang datang sampai ribuan orang ya itu pasti depan rumah itu macet Pak, itu Pak, pasti Pak. Oke. Begitu, ya. Pak Mareta, terakhir koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengantisipasi di depan rumah Pak Jokowi tiba-tiba pengunjung ramai dari berbagai belahan kota seperti apa agar situasinya tetap aman dan kondusif? Tetap kami koordinasikan dengan OPD kami yang di dalam hunian yang ada di rumah Pak Jokowi. Tetapi yang perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa rumah Pak Jokowi ini kan hunian pribadi, sehingga menjadi hunian privat yang juga menjadi kawasan-kawasan pribadi, termasuk warga di sekitar rumah Pak Jokowi ini juga warga yang memang rumahnya rumah pribadi. Artinya warga diharapkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan bagi rumah beliau dan juga warga sekitar sumber. Kalau kami dari sisi pemerintah tetap akan saling berkoordinasi dengan pengamanan lingkungan, lurah, kecamatan setempat, dan juga pengamanan di rumah Pak Jokowi terkait dengan nanti melonjaknya kunjungan warga atau wisatawan yang akan hadir di rumahnya Pak Jokowi. Baik, nanti sama-sama kita akan tunggu ya dampaknya dari fenomena sosial ini. Semoga memang tonenya terus positif untuk bisa meningkatkan kreativitas dari masyarakat. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat sore. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan hadir usai jeda pariwara berikut ini.